Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan mencoba membawa quote daripada seorang tokoh dunia dari Inggris, kelahiran Britania Raya, yaitu 1856. Siapakah dia? Dia adalah Bernard Shaw. Bernard Shaw ini dia adalah ahli di bidang politik. Banyak sekali kalian ini bidang politik, novel, terus orator, terus segala macam pekerjaan besar pada waktu dia tangani, membuat drama-drama kelas dunia. Itu malah dia pernah pada tahun 1926 dikasih hadiah Nobel di bidang sastra, tapi dia tolak. Alasannya apa? Alasannya dia masih belajar, belum sepantasnya untuk menerima hadiah Nobel. Itu alasannya, padahal dia sudah tokoh dunia. Waktu itu sudah tokoh dunia. Begitulah kerendahan hati daripada Bernard Shaw ini. Ya, coba kita lihat, orang terkenal begitu dikasih hadiah Nobel aja tidak mau. Kenapa demikian? Berarti dia orangnya rendah hati sekali. Nah, coba kita lihat filsafat hidupnya, bisa tidak kita tiru? Bisa tidak kita seperti dia? Bisa tidak menginspirasi daripada kehidupan kita di Indonesia ini? Walaupun itu kelasnya kelas kuno sekali, tapi banyak sekali seperti tokoh-tokoh kemarin yang kita bicarakan itu kan tokoh-tokoh kuno sekali. Tapi ternyata semua filsafat hidupnya masih berlaku terus sampai saat ini. Nah, coba kita sekarang punya Bernard Shaw. Apa filsafat hidupnya dia? Filsafat hidupnya, ya itulah, sangat gampang sekali. Kerja, masalah kerja. Lebih baik kerja salah beberapa kali daripada tidak berbuat sama sekali. Nah, itu artinya apa? Artinya orang disuruh kerja, walaupun salah, ya tentu dari salah itu kan masa terus-terusan salah. Ya janganlah membuat salah yang sama. Kalau sama sih namanya blow on banget itu. Nah, bikin masalah itu, kalau sudah salah sekali, besok perbaiki, bikin lagi. Berarti salah satu, berarti satu langkah lebih maju. Salah kedua, satu langkah lebih maju lagi. Salah ketiga, satu langkah lebih maju. Salah terus. Pada suatu saat, tidak salah sekali, sama sekali tidak salah, berarti ketemu tujuan, sukses. Daripada menjadi penonton, diam saja, tidak mencoba, tidak bekerja, ya tidak ada artinya. Itu bagi Bernard Shaw, orang yang demikian tidak ada nilainya hidup di dunia ini. Nah, demikian. Nah, coba sekarang kita aplikasikan apa yang disampaikan oleh Bernard Shaw ini. Kembali lagi, saya bicara di sini atas dasar memberikan contoh, atas dasar apa yang pernah saya alami. Ya sebenarnya contoh-contoh kecil saja, tapi kita tidak usah mencari contoh terlalu gede-gede sekali, supaya aplikasi daripada inspirasi ini kira-kira langsung bisa kita tangani dalam keadaan sehari-hari. Itu maksud saya. Nah, contohnya apa? Begini. Contohnya, salah berkali-kali tidak apa, yang penting kita berbuat daripada diam sama sekali. Nah, kan itu contohnya, quote-nya Bernard Shaw. Nah, saya pada waktu begitu selesai pensiun dari saya istilahnya mengabdi dulu jadi pegawai BUMN, kepingin rasanya menjadi wira swasta sendiri gitu. Yang tadinya bekerja seperti swasta, walaupun BUMN, tapi kerjaan seperti swasta. Kerja keras. Ya, pokok setiap saat cari untung, namanya kerja di PT itu kan, PT cari untung. Nah, pengalaman itulah kita terapkan di masyarakat sebagai wira swasta. Nah, pada waktu saya pensiun, mungkin saya agak santai sedikit. Pada waktu saya pensiun, saya mencoba berusaha untuk membuat satu ruko. Ya, beberapa ruko lah. Terus kemudian dianalisa, karena kebetulan saya kerja di kontraktor, jadi banyak punya kawan-kawan tukang analisa. Nah, dianalisa ternyata
yang paling besar kebutuhan itu adalah kayu, karena kayu kebetulan juga pada waktu itu kayu harganya harganya sangat tinggi sekali, sulit cari kayu. Setelah dihitung-hitung kayu paling dominan itu ya di luar besi, besi kan tidak bisa dibikin. Nah itu setelah dipikir-pikir, semua kayu-kayu itu yang bisa diganti dengan beton. Karena pengalaman saya kerja di BUMN Waskita Karya itu, WK itu bisa membuat beton untuk tiang listrik, macam-macam beton lah. Untuk di jalanan semua beton bisa dibikin. Nah akhirnya ingat saya bahwa bisa membuat sesuatu dari beton. Akhirnya rencana pembuatan kosen dari ruko itu kan banyak pakai kosen pintu, kosen jendela, itu saya ganti dengan beton. Nah, mulailah saya bekerja. Nah ini yang saya bilang, mencoba-coba, banyak salah, tapi suatu saat bisa ketemu yang benar. Nah ceritanya begini, karena saya menjalani percobaan, saya membangun ruko, terus saya harus buat kosen dari beton untuk menggantikan dari kayu. Saya mau kerjasama sama satu tukang ahli lah, tukang kayu, suruh bikin begisting, terus saya carikan campurannya apa untuk bikin corannya itu. Corannya ya jelas pasir, semen, kerikil, air. Nah itu kita coba tahap pertama bikin cocoran, bawa ke tes PU provinsi, hasilnya berapa? 100 K100, jauh dari keperluan. Lagi perbaiki, dikasih tahu oleh ahli PU itu, Pak, pasirnya coba dibersihkan, terus kedua airnya tolong jangan terlalu padat sekali, terlalu encer sekali, karena pengeringannya ini terlalu lama juga, dan ditambah besi supaya agak kuat kosan, supaya jangan renyah. Oke, ikuti. Pasir yang sebelum kita pakai itu kita cuci, jadi pasirnya sudah habis lah, masih ke pasir betulan. Terus kita tambah dengan besinya, besi 6 mili. Terus kemudian airnya kita kurangi, masukkan cor di begisting. Cor masih memerlukan waktu 2 hari baru kering. Coba dites, sampelnya itu dites, dibawa ke PU, dapat 150, lumayan, udah di atas targetnya 125 K125, ini udah 150. Tetapi untuk kosen beton karena kecil itu perlu legit itu artinya lebih keras lagi tambah airnya. Kebetulan itu sudah produksi, sudah berani produksi dengan 150 itu produksi, terus kemudian dijual, bukan dijual, sebenarnya nggak jual, sebenarnya untuk kebutuhan sendiri, tetapi karena kebetulan warga di sekitar itu banyak yang melihat, terus langsung mesen, terutama mesen 1-2 untuk kamar mandi sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan cuma untuk kamar mandi saja, untuk apapun, jendela, kamar, kosen biasa aja, pintu biasa juga oke gitu. Tapi banyak pesan untuk kamar mandi, sehingga kelabakan. Akhirnya bikin 2 tempat, 1 tempat untuk keperluan ruko, 1 tempat untuk dijual. Makin lama makin laku. Tokonya jadi, rukonya jadi, perusahaannya ini menjadi perusahaan kosen beton. Nah, lebih menanjak lagi, suatu saat ada pemesan yang datang langsung melihat ke lokasi di tempat workshop, yaitu orang Jepang, katanya dia insinyur Jepang. Dia mau pesan tapi dengan syarat, karena melihat dari statusnya masih kurang, dia mau tambah lagi statusnya, kekuatannya. Dia ngasih informasi supaya memakai abu batu, di pasir itu ganti dengan abu batu. Oke, saya ganti dengan abu batu, yang lainnya tetap sama. Terus dites, mendapat angka 383, jadi K383, luar biasa. Dibuang pun, banting itu tidak pecah itu kosen. Akhirnya mereka pesan banyak sekali untuk keperluan bikin villa di Ubud. Nah itu makin banyak perusahaannya, dan sampai sekarang saya sudah carikan
izin seperti MR Kosen Beton. Jadi izinnya dari HAKI, Hak Intelektual, Dirjen Hak Intelektual Kumham, Kementerian Kumham. Sebenarnya yang saya minta itu izin daripada hak paten. Tetapi mereka bilang kalau hak paten harus barangnya baru sama sekali, seperti sosro bau itu kan penemuan baru sama sekali. Nah kalau bapak ini kan penemuannya cuma kosen beton, cuma diganti bahannya saja. Nah cukuplah pakai hak merah saja sudah cukup gitu. Nanti ada data-datanya pakai tulisan MR di logonya itu di kosennya. Ya oke lah, nggak masalah, yang penting laku. Jadi satu-satunya kosen beton di Bali, MR itu kosen beton satu-satunya di Bali. Dan pada zamannya saat laku sekali karena harganya murah. Murahnya apa? Kalau kosen biasa harganya 600, yang ini harganya 400 dengan ukuran yang sama. Kan jauh sekali. Ambillah 80% dari kosen kayu. Jauh lebih murah dan sangat laku. Tetapi sekarang sama-sama laku. Kayu pun tidak laku, kosen beton tidak laku karena pandemi. Mudah-mudahan setelah pandemi up lagi. Nah itu yang saya bilang bahwa yang dibilang quote-nya oleh Bernhard Shaw itu ternyata kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan percobaan berapa kali percobaan, akhirnya ketemu spesifikasi yang beneran, yang betul, dan dicoba, bukan iseng-isengan, dicoba dites. Hasil tesnya menunjukkan 383 K383, luar biasa. Nah itulah pengalaman dan sekaligus bisa menjawab quote daripada Bernhard Shaw ini bisa dilaksanakan di kelas kita diaplikasikan di kelas-kelas kita di Indonesia atau terutama di Bali kemarin. Terima kasih, sampai bertemu kembali besok pagi.